Secara ilmiah, ya, bahasa zat adiktif itu adalah zat yang penggunaannya nanti akan menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Ketergantungan atau adiksi, karena itu diberi nama sebagai zat adiktif. Dikenal juga dengan istilah nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu tentang rokok dan minuman keras yang mengandung alkohol. Kita mulai tentang narkotika. Kita tahu bedanya narkotika dengan psikotropika itu dari efek yang akan terjadi. Nah, kalau narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang nanti akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Mengulangi rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Dan yang pasti menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, narkotika itu ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu yang berpotensi menimbulkan ketergantungannya sangat tinggi. Nah, karena potensi ketergantungannya sangat tinggi, maka narkotika jenis ini tidak boleh digunakan untuk terapi. Ya. Contohnya yaitu heroin, kokain, ganja, yang tadi sempat ada di tayangan insert tadi ya. Nah, ini kan gambarnya secara jelas. Ini adalah beberapa bentuk heroin. Ya. Ada yang dalam bentuk butiran di sini, kemudian di sini ada bentuk pil. Gitu. Contoh selanjutnya ini adalah kokain, kemudian ini daun ganjanya. Gitu. Nah, narkotika golongan kedua yaitu yang berpotensi menimbulkan ketergantungannya tinggi. Artinya masih di bawah golongan yang pertama. Nah, ini boleh untuk terapi, tapi menjadi pilihan yang terakhir. Kalau memang sudah tidak ada terapi, contoh gambarnya, ini morfin, kemudian metadon, petidin. Kemudian narkotika golongan ketiga, ini potensi untuk menimbulkan ketergantungannya cukup ringan, dan ini yang banyak digunakan untuk terapi. Ya. Contohnya misalnya kodein. Kodein ini digunakan untuk peredam batuk. Jadi, ini contohnya kodein, ya. Ada yang dalam bentuk pil, ada yang dalam bentuk larutan. Nah, kemudian ini bedanya dengan narkotika tadi. Kalau psikotropika itu zat atau obat yang jelas bukan narkotika tadi, gitu kan? Dan bersifat psikoaktif. Artinya kalau kita menggunakan psikotropika ini, nanti efeknya adalah mempengaruhi susunan saraf pusat. Karena saraf pusatnya yang dipengaruhi, maka nanti akan menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Misalnya dia jadi suka berbohong, gitu kan? Dia suka mencuri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika itu ada 4 golongan. Ya. Golongan pertama itu yang amat kuat menimbulkan adiksi. Nah, ini sama dengan narkotika. Tidak untuk terapi. Ya. Contohnya yaitu MDMA atau yang tadi dalam tayangan disebut dengan ekstasi, kemudian LSD, kemudian STP. Nah, ini contoh ekstasi tadi. Yang kedua, golongan kedua yaitu psikotropika yang menimbulkan adiksinya kuat, efek adiksinya. Nah, ini boleh digunakan untuk terapi, tapi sangat-sangat terbatas. Gitu. Nah, contohnya yaitu amfetamin. Di sini ada metamfetamin, yaitu sabu-sabu, kemudian fensiklidin dan ritalin. Golongan ketiga menimbulkan adiksinya sedang potensinya. Gitu. Dan ini banyak dipergunakan pada terapi-terapi. Misalnya kalau sudah terlalu tergantung pada narkotika, biasanya penyembuhannya dengan antagonisnya yang diambil dari psikotropika ini. Nah, golongan 4, nah, ini menimbulkan adiksinya ringan. Gitu. Jadi ini juga digunakan untuk terapi dengan sangat luas. Gitu. Contohnya yaitu pil koplo, pil BK, rohypnol. Dari satu batang rokok itu dihasilkan hampir 4.000 jenis zat kimia berbahaya. Ternyata rokok itu setelah dibakar, ini bisa menghasilkan aseton. Kita tahu itu adalah penghapus cat kuku. Gitu kan? Kemudian ada metanol, ini adalah bahan bakar roket. Kemudian ada naftalen, mungkin lebih kenal dengan kapur barusnya. Gitu. Kemudian ada kadmium, ini dipakai untuk aki mobil. Kemudian ada karbon monoksidanya. Hampir semua yang dihasilkan dari asap rokok itu tergolong jenis racun.